lagi kontrol bulanan di rumah sakit. Dan seperti biasa hari panas sekali. Dokternya udah dateng, dokternya masuk ke jam 4. Dapet. Aduh, udah bulan. Baru pulang. Gelap-gelap gini. Alhamdulillah udah selesai. Aduh, maaf ya nggak bisa nonton di rumah sakit, kena tegur sama security-nya. Oke, udah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Welcome back to channel bersama aku sendiri, Mustika Sari, di channel kesayangan kita, Mustika Sari Abdul Muiz. Jadi aku mau cerita ya, sekarang kalau tadi kemarin sore aku kontrol bulanan, survivor kanker kontrol bulanan, bulan Maret ya. Jadi nih tadi malam ya seperti biasa rutinitasnya ngambil obat seumur hidup, yaitu Etirus dan kalsium laktasid atau kalak ya. Itulah jadi setiap bulan survivor kanker harus kontrol untuk ambil obat seumur hidup ya, obat konsumsi yang dimakan seumur hidup. Jadi tadi malam itu aduh lelah banget, sampai di rumah jam setengah 9 malam ya, yaitu jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Aduh gimana, agak capek gitu ya. Karena satu hari itu selain aku kontrol, aku juga ini mengurus ya ikhtiar aku untuk mengejar mimpi aku. Survivor kanker itu yang membuat stiker, terus membuat brosur yang dikasih sama teman-teman, terus membuat cutting stiker untuk di motor, untuk di kendaraan, pokoknya untuk kendaraan. Jadi itulah semangat Survivor kanker untuk mengejar impiannya, yaitu ikhtiarnya aku. Nah jadi mau cerita, biasanya aku nggak pernah gitu ya kontrol sampai lama gitu, jadi sampai ya perdana pertama kalinya aku biasanya pokoknya kontrol sama yang dokter baru ini sampai jam setengah 9 malam. Dari malam ya aku bener-bener capek. Biasanya tuh bentar gitu kalau perginya, biasanya kan dokter itu waktunya dari jam 3 ke jam 4. Ya udah perginya jam 4 atau jam 5 udah kelar gitu. Ini jam setengah 9 malam gitu, karena dokternya itu ngambil cuti gitu 1 minggu. Jadi pasien membludak. Nah ada hikmah ternyata di balik itu. Kenapa? Itu kan rame banget itu pasien, jadi aku bisa dapat sharing-sharing sama sesama pejuang, sesama survivor kanker gitu ya, di sebelah kiri sebelah kanan. Ada sih hikmahnya di itu. Dan aku juga dapat menyebarkan brosur yang sudah aku buat gitu. Nah kalian harus dukung aku dong, begitulah semangat aku gitu untuk mewujudkan mimpi aku. Kalian harus dukung dong, kan gak senang gitu ngeliat aku semangat survivor kanker, semangat gitu survivor kanker sukses, apa kalian gak dukung? Jadi bantu dong aku ya, share video-video aku. Nih jadi aku mau cerita gini ya, gimana sih kemarin hasil kontrol ulang sama dokternya. Jadi gini, sebenarnya aku ini masih ada proses pengobatan selanjutnya gitu ya. Kemarin aku nggak ceritain ya kalau sebenarnya
operasi yang kedua kemarin bukan selesai gitu, pengobatan aku masih ada. Nah, jadi kebetulan teman aku yang di samping gitu, nah jadi cerita dia itu sudah lanjutan, dia juga sama, dia baru 1 kali operasi kemarin, terus dia melanjutkan pengobatan selanjutnya itu namanya ablasi. Nah, jadi itu ya, kalau kalian kayak seperti aku yang kena tiroid ini, seharusnya itu kita harus diablasi. Jadi tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk membersihkan sel kanker yang ada di dalam tubuh ini. Nah, jadi itu makanya kemarin itu aku timbul lagi benjolannya itu dia karena sel kankernya belum bersih. Nah, jadi itu sebenarnya pengobatan selanjutnya yang harus dilakukan setelah pengangkatan sel kanker yang ada di leher. Nah, kemarin itu aku sudah dibilang sama dokter yang pertama aku sebelumnya, ayah Evif, dokter Evif. Setelah operasi kedua kemarin, seharusnya itu aku diablasi. Itu dokter, aku nggak ngerti itu gimana caranya. Yang jelas kemarin aku cerita share sama kakak yang di sebelah gitu. Kalau ablasi itu nanti kita berada di dalam ruangan gitu ya, dan itu prosesnya bukan cepat gitu. Dalam ruangan nanti kita ada makan obat gitu, obat itu mengandung radiasi yang tinggi, itu sebenarnya nuklir sih namanya gitu ya bahasanya, pokoknya dengan teknik nuklir, aku juga nggak paham, pokoknya seperti itu tujuannya. Nanti kita makan obat, setelah kita makan obat terus kita masuk ke ruangan khusus karena kita ini radiasi tinggi. Nah, jadi nanti di ruangan sana kita itu nggak boleh bersentuhan, bertemu dengan orang, tidak boleh. Pokoknya kita tuh memang diisolasi gitu, karena kita nih ada radiasi yang di dalam tubuh kita ini benar-benar tinggi, karena kan untuk mematikan sel kanker yang ada di dalam tubuh. Jadi nggak boleh bertemu dengan siapa-siapa ya, palingan kalau kita tuh dijaga sama perawatnya hanya lewat kamera. Jadi kayak orang isolasi mandiri kemarin ya, waktu COVID kemarin memang nggak boleh ketemu. Terus pakaian yang kita pakai ini juga nanti kalau udah kelas selama pengobatan harus dibuang. Terus handphone juga nggak boleh disentuh secara langsung, mungkin pakai plastik atau apa. Pokoknya memang benar-benar menjaga karena benar-benar bahaya yang ada dalam tubuh kita ini radiasi tinggi ya. Nah, jadi apa sih efek samping dari ablasi itu sendiri? Ya setiap tindakan medis itu pasti ada ya ablasinya. Cuma aku belum kontrol, belum tanya gitu. Apa sih efek samping dari ablasi ini? Kenapa sih aku suka ke kakak belum melanjutkan ke pengobatan selanjutnya? Nah, jadi ceritanya gini ya, karena itu pengobatan ablasi atau nuklir itu nggak ada gitu, nggak ada di Pekanbaru ini, nggak ada di Sumatera. Untuk di Sumatera nggak ada, tapi dia adanya di Jakarta. Nah, jadi teman aku yang berobat lanjutan itu dia berobat di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Nah, itu dia. Memang sih ditanggung sama BPJS, betul, di cover, bukan ditanggung, di cover sama BPJS. Cuma kan kita perlu biaya kehidupan di sana. Makanya itu kemarin aku bikin konten gitu buat ke presiden, buat pejabat tertinggi di Riau gitu ya kan. Harapan aku sih kan kalau bisa gitu di Riau ada pengobatan di sini gitu khusus. Jadi kami tuh nggak perlu pergi ke Jakarta gitu, karena di kanker itu banyak loh yang menderita, yang kena kanker ini banyak sekarang gitu. Itu sih harapan aku gitu, tapi ya memang belum viral ya, mau gimana lagi ya gitu. Nah, itu dia. Jadi prosesnya itu bukan cepat gitu, lama, membutuhkan waktu 3 bulan. Teman aku tuh bilang 3 bulan loh untuk menunggu antrian pengobatan itu 3 bulan. Nah, di teman aku itu sama-sama dari Pekanbaru juga. Dari Pekanbaru, terus banyak prosesnya nanti tentunya kalau di rumah sakit. Nanti kita di Rumah Sakit Darmais itu kita nanti mengulang lagi dari awal, pokoknya dari mana, pokoknya pendaftaran itu prosesnya itu lama. Sama nih kayak berobat di Rumah Sakit Umum di Provinsi Riau ini, Pekanbaru ini lama banget gitu sih cerita dari teman aku itu gitu. Jadi mereka itu perginya sampai subuh jam 5 pagi gitu, udah mengantri gitu ya, namanya BPJS pasti udah mengantri, karena itu kan rumah sakit Indonesia, rumah sakit kanker Indonesia. Jadi semua orang yang pasien kanker yang nggak ada di daerahnya masing-masing tapi pada pergi ke sana gitu ya kan, termasuk aku gitu, termasuk teman aku ini memang dari Riau gitu. Nah, jadi dia cerita pokoknya nanti dari jam 5 pagi sampai malam. Nah, aku ini belum berani untuk pergi ke sana gitu ya, itu kan aku harus mengumpulkan, ya kita kan 3 bulan di sana gitu, terus mengumpulkan biaya kehidupan di sana lagi gitu kan. Terus nggak mungkin kan aku sendiri, aku yang nggak tahu Jakarta, buta dengan Jakarta, nggak mungkin sendiri. Nanti gimana dong mau pergi ke sana gimana gitu ya kan. Tapi kalau teman aku ini ya memang dia nekat gitu, orang Medan gitu lah, orang Medan itu bisa hidup ya kan di mana aja gitu. Kalau aku belum berani, pasti belum diizinkan sama orang tua, sama Ibu Faridah gitu ya. Jadi kita kumpulkan dana dulu, nanti ya kalau ada rezekinya kita usahakan. Nah, sebelum itu aku juga
mengkonsumsi ya, yang aku bilang kan, kalian pasti bertanya-tanya apa sih rahasia dari survival kanker bisa semangat, bisa beraktivitas kayak gitu ya. Ya aku mengkonsumsi yang aku sebutkan for life. Nah itu dia, 1 tahun yang aku konsumsi untuk meningkatkan imunitas aku dan menyehatkan imun yang ada di tubuh aku supaya bisa menyerang virus-virus, dan mudah-mudahan juga sel kankernya juga tidak menyebar gitu. Nah jadi ada apa namanya, ada hikmahnya dibalik tadi malam itu ramainya, dapat teman gitu, dapat info, dapat sharing, dapat pengetahuan ya kan tentang ablasi itu apa sih gitu. Nah jadi buat teman-teman kayak gitu ya, yang mungkin yang kena kanker tiroid atau apa, mungkin ada juga sih sejenis kanker yang lainnya. Kalau nggak salah aku, kalau untuk kanker prostat juga itu ya, ada juga tuh namanya ablasi gitu. Jadi ablasi itu seperti itu, kita harus makan obat untuk mengandungkan, karena kan untuk menghilangkan kanker tuh ada yang ablasi, ada yang kemoterapi. Jadi kalau yang seperti aku nih, cara menghilangkannya dengan ablasi gitu. Ablasi itu dengan menggunakan obat gitu. Nanti sebelum kita melakukan makan obat itu, nanti ada gitu pantangan yang pokoknya ada yang harus disiapkan. Misalnya kita harus puasa terus menghindari makanan ini dan itu gitu. Pokoknya adalah persiapannya gitu kata teman aku. Nah jadi kalau untuk efek sampingnya, aku juga nggak tahu ya. Nanti aku tanyakan kalau memang iya aku sudah mengikuti pengobatan selanjutnya, treatment selanjutnya, nanti aku sebutkan apa sih efek samping dari ablasi. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Sedangkan kemoterapi aja pasti ada efek sampingnya ya kan, rambut rontok, kulit hitam gitu ya, pasti ada, apalagi ablasi gitu ya. Sedangkan operasi biasanya aja nih, operasi aku kemarin pengangkatan tiroid, ada suara hilang ya, terus tremor gitu, pasti banyak. Aku alhamdulillah suaraku kembali seperti semula normal, kemudian alhamdulillah, terima kasih pada Allah yang memudahkan, melancarkan gitu ya. Terus nih pastinya nih, ini aja bahwa aku ini nggak normal nih, aku udah nggak elastis seperti dulu gitu. Terus kulit juga mati rasa gitu, nggak terasa sentuhan atau apa gitu. Nah jadi apa itu pasti ada efek sampingnya, apalagi ablasi gitu ya. Itu kan tergantung pilihan kita gitu ya, pilihan supaya nggak timbul lagi sel kankernya gitu. Nah pokoknya tadi malam alhamdulillah dikasih kemudahan. Nah dari situ juga kesempatan aku menyebarkan brosur-brosur survival kanker ini. Jadi aku temui aja nih teman-teman seperjuangan ya kan, mereka paham gitu kan, kita sesama survival kanker, ayo dong dukung aku gitu. Udah aku pasti sebarkan ini untuk memberanikan diri juga, kita harus percaya diri gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting ikhtiar. Jadi aku minta kepada kalian ya, pokoknya kalau kalian misalnya ngelihat brosur aku gitu ya, brosur yang aku berikan, terus atau kalian melihat stiker aku terpampang di mana lah gitu, misalnya di tempat bakso, terus tempat ini bengkel atau apa, tolong kalian bantu aku ya gitu. Itu hasil keringat aku, itu perjuangan aku, itu usahaku, itu dolar aku, pundi-pundi aku untuk berobat gitu, pundi-pundi aku untuk sukses, mau pergi ke sana, mau berobat gitu. Jadi kalian tolong bantu aku, support aku ya, biar aku makin semangat. Oke? Sampai di sini konten kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.